Yang sudah datang silahkan isi absen di Aula sama di Google Form. Yang di Aula passwordnya Pemprov B. Sudah diisi absennya? Sudah, Pak. Gimana tugas yang kemarin? Gampang kan? Ada yang kesulitan nggak? Itu aja sih Pak, agak kan saya kan juga sempat yang nomor 1 Pak, yang Iya. jadi rata-rata tuh Pak. Ya. Nah itu kan saya sempat juga cari-cari kan Pak di YouTube segala macam itu kan Pak. Ya. Nah itu tuh penggunaan pakai pengulangan Pak. Nah terus sama ada penggunaan declare itu Ya. gimana ya Pak itu Pak? Kan juga Sebenarnya declare itu kalau nanti kita pakai Python ya, declare itu sudah tidak perlu kalau di Python, karena kalau kita mendeklarasikan suatu variabel itu kalau di Python kita langsung kasih dia value. Kalau misalkan kita pakai Java, misalkan kita membuat suatu variabel, misalkan variabelnya namanya A ya, kita harus declare variabel itu bentuknya apa, integer atau string atau yang lain. Tapi kalau di Python kita langsung assign value-nya, nanti dia langsung tahu sendiri itu variabelnya bentuknya apa. Jadi nggak apa-apa, kalau mau pakai declare juga boleh. Nggak ada yang menyalahkan. terus Pak, kalau misalnya pengulangan tuh Pak, itu dihitung Ya. tuh untuk dalam angkanya atau karakternya Pak. Misalnya ada 10 angka Pak, itu dimulai Ya. dari X dengan 1 atau Y dengan 0. Kalau di Python itu ada namanya konsep iterable. Iterable itu kita bisa mengulang mulai angka, bisa, atau sampai listnya habis. Misalkan kita punya daftar isinya 40 mahasiswa nih. Kita mengulang dari tiap mahasiswa itu bisa. Itu namanya iterable. Konsepnya tapi nanti, mungkin semester depan ya saya baru kasih iterable. Saya mulai share dulu. Coba karena nganggur-nganggur Mas Alvin, cari aja itu konsep iterable, perulangan itu gimana. Itu ada berbagai macam dan tiap programmer itu biasanya punya preference masing-masing. Enaknya tuh ngulangnya bentuknya kayak gimana sih? Recursion-nya tuh kayak gimana, atau iterasinya tuh mau pakai model yang kayak gimana. Bisa pakai while, itu biasanya conditional, angka, bisa pakai, kalau nggak mau ngitung misalkan ya, nggak tahu isinya dokumen itu jumlahnya ada berapa data, kita bisa pakai iterable tadi, kita ulang sampai dokumen paling akhir itu bisa. Kalau di Python ya, kalau di bahasa pemrograman lain itu, kalau nggak salah juga bisa iterable. Biasanya pakai for. Iterable itu pakai for. Nah, kemarin teman-teman itu sudah fokus. Ini saya mulai ya, saya mulai. Hari ini kita tentang problem solving approach. Maksudnya adalah approach ini maksudnya metode. Jadi kita pendekatan terhadap problem solving. Karena kita selama 3 minggu ini itu kita fokusnya untuk membuat solusinya. Sekarang kita throwback sedikit, kita balik sedikit. Sebelum kita membuat solusi itu kita harus ngapain? Nah, jadi di materi ini itu lebih kepada bagaimana kita bisa
memahami apa yang akan kita kerjakan, dan sehingga kita bisa membuat sebuah plan atau rencana bagaimana kita bisa memecahkan berbagai masalah. Masalah yang besar, kompleks ini kita bisa pecahkan dengan pendekatan problem solving. Tapi problem solving approach ini sebenarnya ada banyak. Jadi tidak terbatas sama yang apa akan saya berikan minggu ini, tapi ada banyak. Cuman secara komputasional yang paling umum itu akan saya berikan nanti. Oke, ini pembahasan sedikit tentang tugas yang kemarin. Itu kemarin teman-teman itu sudah merancang algoritma yang bagus-bagus. Ada yang algoritmanya itu benar-benar mateng ya, maksudnya mateng itu dia sudah memikirkan apa yang akan terjadi ketika ada sesuatu hal yang unexpected. Maksudnya, misalkan kemarin itu punya Mas Ricardo saya ini, itu dia bisa memfilter ketika ada operasi pembagian, lalu user itu memasukkan angka 0, itu kan nanti hasilnya infinite ya, atau ada yang pokoknya gitulah, infinite kalau nggak salah ya. Itu dia bisa memberikan defense, kayak memberikan full proof gitu. Jadi fail safe maksudnya, fail safe. Jadi ketika user itu memasukkan angka yang 0, daripada saya membuat program itu menjadi error, dia langsung mengeluarkan program itu. Jadi itu bagus, itu namanya tekniknya defensive programming. Nanti kita akan mempelajari itu lagi itu ketika kita nanti mempelajari bugs. Jadi dia sudah bisa memprevent, mencegah bugs itu untuk data. Itu sudah bagus. Nah, ya ini Mas Ricardo, keren ini. Sudah bisa berpikir sampai kayak gitu. Terus kemarin itu tugasnya itu ada yang juga nulisnya itu rumit. Ini saya lupa soalnya. Nulisnya itu rumit, algoritmanya itu muter-muter gitu ya. Tapi di tengah-tengah algoritma itu ada yang salah, ada yang logikanya itu skip, maksudnya melompat. Nah, makanya kita ini nanti dalam pemrograman ini konsep yang paling paradigma yang paling banyak dipakai orang itu ada namanya itu Occam's Razor sama KISS ya. Keep it simple stupid. Maksudnya kita bukan bilang kalau kamu stupid, bukan, tapi keep it simple stupid itu biasanya pemrograman yang solusi yang bagus. Itu adalah solusi yang paling simpel di antara berbagai alternatif solusi. Karena apa? Bisa jadi solusi tersebut yang paling efisien, tapi sudah menjawab permasalahan yang ada. Ya, jadi misalkan kemarin ada nih yang soal pertama itu ada yang nilai mahasiswa ya 1/10. Ada yang oke nih pakai variabel 1/10 oke. Ada yang di looping. Loopingnya tapi dia tidak menjawab pertanyaan. Dia menjawab pertanyaan gimana? Karena kasusnya adalah seorang petugas yang ingin menyimpan data atau angka ya, nilai dari mahasiswa, tapi dia cuma di iterable lalu langsung dijumlah, tidak disimpan datanya. Padahal kita tahu dalam dunia nyata itu ya seharusnya disimpan dong nilainya mahasiswa. Tidak hanya kita dosen tidak hanya care dengan jumlah atau rata-ratanya kan, dia kan care dengan satu nilai mahasiswa itu nilainya berapa. Jadi yang iterable kemarin, yang mengurang kemarin itu mungkin benar kalau disimpan datanya. Tapi kalau datanya nggak disimpan langsung dijumlahkan di sum average itu sudah, kalau saya nilainya ya salah, itu justru solusi yang jelimet tapi salah. Makanya kita selalu berpegang pada Occam's Razor ini, konsep Occam's Razor sama KISS ini, keep it simple stupid. Jadi ini bisa diingat-ingat. Nanti kalau misalkan kalian punya kasus dunia nyata, punya solusi yang benar-benar rapi gitu ya, maksudnya benar-benar tertata. Tapi kalau misalkan itu tidak simple, biasanya salah gitu. Biasanya. Cuman kadang-kadang juga benar. Maaf Pak, saya izin ke belakang. Ya, silakan yang mau ke belakang, mau tiduran juga boleh kok. Maka nanti kalau ditanya keluar ya.
Oke, terus apa namanya? Saya mau, oh ya, jadi prinsip pemrograman ini memang bertolak belakang sama prinsip birokrasi kepemerintahan misalkan. Kalau kepemerintahan itu kan biasanya yang kalau bisa mudah kenapa, kalau bisa sulit kenapa dibuat mudah ya kan. Tapi kalau di pemrograman itu kita harus berpikir sebaliknya. Kalau bisa mudah kenapa harus buat sulit? Karena kita resource-nya terbatas ini. Oke, lanjut kita masuk ke materi. Nah, sebenarnya kenapa kok kita harus belajar yang namanya problem solving? Jadi sebenarnya inti dari semua pekerjaan yang ada di dunia ini itu ya problem solving ya. Misalkan nih, zaman dulu nih, zaman primitif, masalahnya adalah orang sebelum ada api ya misalkan ya, nggak tahu tahun berapa tuh. Misalkan orang ini mau makan daging. Permasalahannya adalah ketika makan daging, orang tersebut sakit. Nah, dia kan harus punya problem solving. Bagaimana caranya supaya aku tidak sakit untuk makan daging itu. Itu di situ jadi namanya problem solving. Oh, ternyata menemukan teknik apa pasteurisasi, teknik masak, menemukan api, menghilangkan bakteri. Itu kan sudah termasuk solusi dari permasalahan utama manusia ini. Dari awal kita hidup, misalnya makan ya kan. Itu berarti kan bisa disebut juga. Jadi sebenarnya inti dari semua pekerjaan di dunia ini itu problem solving. Makanya itu problem solving itu kita harus tahu caranya yang sistematis. Supaya apa? Supaya solusi yang kita tawarkan ini bisa dipakai lagi di masa depan. Bayangkan aja misalkan zaman dulu orang itu tidak pernah menuliskan menggambar api misalkan di gua-gua. Terus anak-anaknya itu tidak ada yang diajarkan cara menggunakan api atau tidak ada storytelling di mana dia memberikan pelajaran cara memasak. Itu bagaimana kita sekarang? Kita nggak bisa masak. Masa kita harus menemukan api lagi? Kan nggak mungkin. Gitu. Jadi problem solving ini memang harus sistematik. Karena apa? Karena supaya bisa direplikasi permasalahan yang serupa. Makanya nanti kita di akhir kita akan belajar bagaimana caranya menggeneralisasi sebuah solusi. Ya kan? Nah, permasalahan di dunia nyata ini seringkali ukurannya besar, ya, kompleks. Besar dan kompleks itu maksudnya apa? Kita itu memerlukan approach yang tidak, atau pendekatan yang tidak straightforward, yang tidak langsung. Kita harus ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu. Baru kita mengumpulkan semua solusi itu menjadi satu set yang menyelesaikan permasalahan yang besar itu. Contohnya ini Apollo moon landing itu Apollo berapa ya? 11 kalau saya. Saya lupa. Berapa ya? 9 atau 11 ya? Ya, situlah pokoknya. Nah, apa ini namanya? Moon landing ini kan sebenarnya permasalahannya satu ya. Permasalahannya, inti permasalahannya itu si Amerika ini dia iri lihat si Rusia. Kok Rusia ini sudah bisa ngirim Yuri Gagarin ke atmosfer? Aku harus bisa juga. Tapi bisa saja itu tidak cukup. Saya harus lebih dari Rusia kan gitu. Amerika itu dulu ngomongnya. Akhirnya membuat misi ke bulan. Itu kan presidennya si Kennedy kalau nggak salah dulu ya. Asal nyeplak aja. Ayo harus ke bulan gitu kan ya. Nah, yang bingung nih yang bawa-bawanya, wah itu gimana caranya ke bulan. Makanya itu sebuah permasalahan yang besar, kompleks. Tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Caranya ke bulan tuh gimana? Maaf Pak, kalau tadi mati ya. Oh, untuk ke bulan itu gimana? Jadi dia mengumpulkan fisikawan, dia mengumpulkan ahli apa itu olahraga kinesiologi ya, untuk mentraining astronotnya, militer, macam-macam. Semua itu dikumpulkan untuk memecahkan masalah-masalah, satu masalah, yaitu pergi ke bulan. Ya kan? Terus juga ini ada contoh lain, COVID ini, tracing. Sekarang misalkan COVID ini waktu keluar itu kita tahu masalahnya sekarang adalah bagaimana cara kita mengkonten outbreak itu kan. Maksudnya, kita kan sekarang sudah benar-benar outbreak nih, di mana-mana kita nggak tahu di mana kan. Bagaimana caranya kita bisa melokalisasikan penyakit itu dan kita sehingga kita bisa mengontrol penyakit itu di satu tempat saja kan lebih gampang tuh. Tapi masalahnya banyak sekali. Ada masalah administrasi yang belibet misalkan,
belum lagi data yang nggak sinkron antara sini sama pusat, belum lagi testing yang terbatas, belum lagi ada masalah politik, ya kan. Jadi memang kita harus pemecahan masalah itu memang di dunia nyata itu masalah itu benar-benar nggak ada yang sesimpel cara membuat kalkulator misalkan, ya kan. Kalkulator cuma 4, cuma 2 bilangan, simpel banget. Kita bisa menyelesaikannya hanya dengan satu algoritma. Tapi permasalahan dunia nyata itu benar-benar besar dan memerlukan beberapa teknik untuk menyelesaikannya. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Belum, Pak. Ada yang punya contoh nggak kira-kira masalah yang kompleks itu seperti apa lagi? Pengangguran, Pak. Pengangguran, ya bagus itu. Nah, kayak ini isunya lagi rame ya, Omnibus ini. Itu kan katanya dia mau menyelesaikan isu job scarcity kan, maksudnya kelangkaan lapangan kerja. Nah, ketika si pemerintah ini menyelesaikannya hanya dengan satu sudut pandang, itu kan pasti nggak bisa langsung selesai. Pasti ada beberapa pihak yang tidak setuju. Maka dari itu memang solusi itu memang harus sistematis, tidak bisa cuma langsung asal jalan aja, ya kan. Kita harus melalui tahapan-tahapan yang kita semua bisa tahu. Apalagi masalahnya ini menyangkut negara gitu kan. Bagus ini contohnya. Oke, next. Nah, sebenarnya tiap masalah itu kan pasti memiliki solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Ya mungkin sekarang belum ada solusinya, tapi pasti nantinya akan ada solusi. Dan ada cara-cara di mana solusi itu bisa mudah ditemukan. Kalau di komputer itu namanya heuristik. Heuristik itu pemecahan masalah itu menjadi kecil sehingga masalah itu tadi sudah ada solusinya di masa lalu dan kita tinggal masukin aja. Heuristik itu kemiripan seperti itu. Nah, tapi solusi yang baik itu pasti relatif. Relatif itu maksudnya apa? Terserah si decision maker-nya. Jadi misalkan nih ada masalah testing COVID ya misalkan. Ada testing COVID. Ada satu orang yang memiliki solusi, kita pakai rapid test saja supaya semuanya selesai cepat. Ya kan? Solusi lain nggak bisa rapid test karena rapid test itu nggak akurat. Kita harus pakai tes serologi. Satu lagi bilang nggak bisa, tes yang paling akurat adalah PCR misalkan. Tapi kan ketiga solusi ini memiliki trade off masing-masing ya, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi yang paling baik itu selalu balik lagi relatif ke decision maker. Apa resource yang dia miliki, pertimbangan apa yang akan dia ambil. Maka dari itu dia bisa memilih satu solusi yang tersebut, yang dipilih. Contoh lagi misalkan, benar. Nah, dalam pemecahan masalah ini kita tidak ada teknik yang pasti. Pasti itu dalam artian kalau kita mau menyelesaikan COVID tadi, testing tadi, kita tidak bisa hanya menurut satu saja. Kita harus diperlukan kreativitas. Misalkan nih, ada yang pernah udah dengar belum penemuannya UGM itu yang dia bisa mendeteksi volatile molekul dari orang yang terkena COVID pakai sebul itu, yang dia tiup dalam alat itu kayak pendeteksi alkohol kalau orang habis minum. Itu kan kreatif menurut saya loh ya. Menurut saya kreatif. Dia bisa berpikir di luar testing-testing yang sudah terstandar. Makanya kreativitas ini tetap selalu menjadi hal yang kritikal, penting dalam pembuatan solusi. Tapi tetap harus sistematis. Kita harus ada langkah-langkah yang benar. Nah, tapi beberapa langkah ini tadi dapat dijadikan panduan best practice dalam pemecahan masalah. Best practice itu apa sih? Best practice itu langkah-langkah yang sudah dibuktikan oleh pendahulu-pendahulu atau orang yang
pernah menggunakan itu dan dinyatakan sebagai langkah terbaik. Tapi biasanya best practices ini ada banyak juga. Misalkan kok dalam e-learning ya, kalau misalkan kalian sudah ada yang pernah belajar tentang pemrograman PHP, kenapa sih kok e-learning ini kok pakai PHP? Kok pakai PHP, kombinasi PHP, HTML, dan CSS? Kenapa nggak pakai Python aja? Gitu kan? Nah, itu ada alasannya. Kenapa kok pakai PHP? Ada alasannya kenapa kok best practice-nya kalau sistem yang seperti itu pakai PHP, bukan pakai Python. Itu. Jadi memang selain masalah itu solusi itu memang relatif, dia juga pasti mempunyai best practices. Dan kita juga bisa rujuk sehingga kita bisa mengimprove, memperbaiki kualitas dari solusinya yang kita buat. Nah, sekarang kita belajarnya adalah pendekatan sistematik, yaitu systematic problem solving. Dulu tahun 1945 ada seorang ilmuwan Hungaria, orang matematikawan ya, namanya George Polya. Bukunya ini dia mengeluarkan buku. Bukunya ini judulnya adalah How to Solve It. Dan berisi panduan menyelesaikan masalah yang dia pelajari terinspirasi dari IPA dan matematika. Jadi orang untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia ilmu alam itu seperti apa, di dunia matematika itu seperti apa. Makanya dia bisa merumuskan tahapan-tahapan ini menjadi tahapan yang bisa diaplikasikan ke seluruh masalah di dunia ini. Yang sistematis maksudnya. Yang sistematis. Jadi tahapan sistematik problem solving ini menurut Polya itu adalah nomor 1, kita harus memahami masalah itu. Kita harus mengetahui seluk-beluk masalah itu. Kita kan tidak mungkin ya menyelesaikan masalah tanpa tahu masalah. Gitu. Misalkan ini ya, kalian membuat alat penelitian. Saya akan membuat drone untuk untuk main layang, ya, untuk menyiram tanaman, untuk menyiram disinfektan misalkan. Kayak yang punyanya Bu Risma itu ya, yang Bode itu bisa menyiram disinfektan gedung-gedung itu. Nah, itu menurut saya adalah solusi yang buat apa gitu loh. Ngapain kok gedung tinggi-tinggi itu disemprot disinfektan, nggak berguna. Itu berarti kan tidak menyelesaikan suatu masalah tertentu. Kecuali saya salah paham masalahnya apa. Mungkin masalahnya adalah peningkatan elektabilitas misalkan. Misalkan loh ya, saya nggak mengkritik secara langsung. Tapi mungkin masalahnya itu. Jadi solusinya adalah oke, kita semprot drone untuk pamer misalkan ya. Tapi kan kita kalau untuk memberikan solusi yang tepat guna, kita itu harus memahami masalah utama. Masalah utama COVID ini pertama dari dulu itu apa misalkan? Penyebarannya tidak terkontrol. Terus solusinya seharusnya apa? Itu kan kita harus paham betul, bukan hanya sekedar wis semprot disinfektan, wis pakai face shield, wis pakai masker, wis orang masuk ke mall disemprot dulu, cuci tangan. Kan sebenarnya itu kan dia tidak memahami masalah sesungguhnya, tapi dia hanya langsung straight to solution, yang langsung kelihatan misalnya. Dan itu tipikal, orang-orang itu tipikal kayak gitu tuh banyak sekali, apalagi di Indonesia ya. Tipikal langsung, ini aja wis, dicoba. Efeknya apa? Nggak tahu. Itu sebenarnya kita nggak boleh. Karena nanti ketika kalian menulis skripsi, kalian menawarkan sebuah solusi, kalian harus merumuskan masalahnya. Makanya ada bab latar belakang dan perumusan masalah ya. Kalau nggak salah namanya perumusan masalah ya. Perumusan masalah. Kita harus nulis masalahnya itu apa. Apa yang kita coba untuk selesaikan dengan temuan kita di skripsi itu. Lalu setelah kita memahami betul apa itu masalahnya, kita buat rencana penyelesaian masalahnya. Kalau di skripsi lagi, misalkan kita skripsi ya, rencana penyelesaian masalah ini adalah metode penelitian misalkan. Kita mengumpulkan apa, kita menggunakan alat apa, bahannya apa, nanti caranya gimana. Kita kan tulis tuh di metode penelitian. Lalu kita melakukan penyelesaian masalahnya sore, kita tulis lagi apa yang kita lakukan, hasilnya apa. Setelah itu bagian bawah pembahasan, review, evaluasi. Jadi memang sistematik problem solving yang paling pakem itu ya sebenarnya skripsi. Kalau ada yang ikut UKM penalaran,
pasti kan nanti PKM itu kan pasti diajarkan itu. Masalahmu apa yang akan kamu tawarkan untuk menyelesaikan masalah itu, lalu hasilnya bagaimana? Harus direview lagi, dievaluasi lagi. Benar nggak solusi yang kamu tawarkan itu ternyata tepat guna? Ataukah apakah ada yang harus diperbaiki? Apakah bisa diperbaiki di penelitian selanjutnya? Gitu. Jadi problem solving ini memang everywhere, tapi untuk membuat itu sistematik kita harus bisa menggunakan langkah-langkah yang sudah ada, sehingga bisa digunakan orang lain, bisa dicoba oleh orang lain. Bisa misalkan saya menemukan masalah tentang sesuatu tadi, solusinya juga saya sudah kasih, dan terbukti misalkan di case saya, terbukti bisa menyelesaikan menyelesaikan permasalahan. Tapi ternyata buktinya ini tadi dicoba orang lain kok nggak bisa. Nah, itu kan bisa kita debatkan lagi. Makanya dalam sains itu sebenarnya belum ada yang pasti sebelum seseorang itu menyalahkan. Misalkan ada teori bumi itu bulat ya. Teori udah tahun lama banget. Terus sekarang ini ada orang yang flat earth itu. Dia bisa nggak membuktikan kalau bumi itu tidak bulat? Misalkan, kalau dia bisa, baru dia memiliki power yang cukup untuk mengalahkan teori itu. Tuh. Jadi memang sains ini sifatnya harus refutable, maksudnya harus bisa dibantah. Nanti solusi ini harus bisa direview. Makanya 4 ini benar-benar inti dari semuanya, 4 langkah ini. Nah, tapi dalam kuliah ini kita materi sekarang ini kita cuman fokus ke pemahaman masalah, understand the problem, sama cara memecahkan masalah, rencananya. Kita tidak akan melakukan, tidak akan mereview. Jadi kita cuma rencana dulu. Review mungkin oke lah ya, tapi kan review itu biasanya kita butuh input atau feedback dari solusi-solusi yang kita sudah tawarkan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Nah, jadi memang permasalahan pertama adalah kita harus memahami masalah itu atau mendefinisikan masalah itu. Nah, katanya Pak Michelson ini tahun 2015, the hardest part of problem solving is characterizing the problem. Maksudnya apa? Kita itu harus bisa mengkarakterisasi permasalahannya dulu, dan itu yang paling sulit. Menawarkan solusi itu ketika kita sudah merumuskan masalah dengan pas, itu bisa jadi lebih mudah daripada kita mencari apa sih masalah sebenarnya mau kita selesaikan. Kebanyakan orang nulis paper, nulis penelitian, nulis skripsi itu paling struggling ya, paling berat, itu ya bab 1 sama bab 2. Karena kita nyari masalah apa sih yang kita mau selesaikan itu. Misalkan nanti mau skripsi itu Pak, saya mau skripsinya tentang NLP. Oke, tentang NLP. Tapi masalahnya apa sekarang NLP? Nanti kalian harus tahu. Dan solusi apa yang kamu bisa tawarkan untuk memperbaiki masalah itu. Yang paling sulit, masalahnya apa NLP? Sekarang kan nggak tahu kita. Dan kita harus nyari dulu. Kita harus benar-benar merumuskan masalah itu dengan tepat. Baru kita bisa melanjutkan ke solusi. Katanya Polya itu answering the problem that you don't understand is a foolish thing. Maksudnya kamu tuh bodoh kalau kamu tuh menjawab pertanyaan yang kamu nggak tahu. Yang kan anggap aja kamu ditanya orang misalkan ya bahasa Jepang terus kamu jawabnya itu yes misalnya. Bodoh kan, maksudnya dia lu tanya apa kamu jawabnya yes saja kan. Misalkan kayak gitu. Jadi kita memang harus tahu permasalahan itu. Nah, ini kita permasalahan ini timbulnya itu karena ada goal yang ingin dicapai. Jadi permasalahan dan tujuan ini goes hand in hand. Maksudnya tidak bisa dipisahkan masalah dan goal ini. Ketika kalian bisa mendefinisikan suatu masalah, untuk mencapai solusi yang tepat, kalian juga harus mendefinisikan goal, mendefinisikan tujuan. Nah, sebagai contoh nih, misalkan
yang misalkan SMA dulu pernah ngurus pensi, ada nggak yang pernah ngurus pensi? Ada. Ada Pak. Nah itu misalkan mau ngurus pensi nih, masalahnya itu dia udah punya artis banyak misalkan, tapi waktunya cuma sampai jam 11 misalkan, mulai dari jam 6. Nah, goalnya itu kan dia harus membentuk rundown yang pas. Tuh. Tapi untuk mencapai goal itu gimana? Apa yang harus kita lalui? Itu kan banyak sekali. Dan bagaimana kalau pengunjungnya itu nggak tertib? Kita kan harus membuat suatu petunjuk teknis bagaimana cara orang-orang yang bekerja sama itu bisa mengatur pensi itu sehingga dia sampai selesai. Ini fotonya ini saya ke konser itu fotonya waktu saya kuliah. Jadi saya pamer sedikit. Oke, balik lagi. Nah, apa namanya? Ada tips dari Pak Polia ini. Pak Polia ini bilang kalau mau mendefinisikan masalah ya, kita harus tuliskan atau jelaskan kembali permasalahan itu dengan bahasa kita sendiri atau sesuai pemahaman kita sendiri. Ada yang nanti saya tunjuk atau ada yang bisa ngasih contoh. Terus kita harus menggunakan gambar atau grafik atau diagram untuk merepresentasikan masalah ini supaya bisa dipahami lagi oleh teman kita misalnya kalau kita mau kerjasama. Jadi daripada ditulis narasi panjang, pertama ya kita sudah nulis permasalahannya apa, lalu kita buat nih grafiknya supaya ada bayangan misalnya. Oh, ternyata itu masalahnya itu kayak gini. Oh, ternyata solusinya masalahnya itu gap-nya itu di mana di sini. Yang harus kita perbaiki itu adalah bagian ini. Lalu kita juga harus mengumpulkan informasi yang kita sudah tahu untuk membentukkan solusi. Misalkan, oh biasanya masalah ini tuh selesainya kayak gini. Biasanya kalau yang ini tuh selesainya kayak gini. Halo, mohon maaf ya. Ini My Republic mati. Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, saya tadi berhentinya mana ya? Oh ya, Poyol. Polia. Pak Polia, Pak yang menjelaskan masalah. Oke, Pak Polia. Poin ke berapa ya? 2, 3 atau semuanya? Masih kedua, Pak. pertama tadi, Pak. Yang Pertama. itu jelaskan permasalahan. Oh, sudah. Mau ya? kedua gitu, Pak. Mau kedua. Oh, mau kedua. Ya udah. Kedua. Berarti Kedua gitu. Oke, terima kasih. Oke, jadi setelah kita menuliskan kembali permasalahan itu dengan bahasa kita sendiri, kita tulis secara narasi gitu ya. Permasalahan adalah ini. Untuk pergi ke bulan, kita pakai contoh yang NASA tadi ya. Untuk pergi ke bulan, kita harus menyiapkan aircraft-nya, kita harus menyiapkan bensinnya, kita harus menyiapkan astronotnya, misalkan kita harus apa? Kita sudah mendefinisikan masalah itu secara komplit. Setelah itu kita dari tips dari Polia ini kita harus menggunakan yang namanya grafik atau diagram untuk merepresentasikan masalah tadi. Bulan itu kemana, atmosfernya gimana, kita gambar kayak gambar oretan gitulah ya, supaya orang-orang yang ikut memikirkan solusi dari permasalahan tersebut itu bisa paham permasalahannya sebenarnya, daripada dia harus membaca narasi yang bahasa kalian sendiri. Kemungkinan kan kalian sendiri juga, kalau bahasa kalian sendiri kan kalian sendiri yang paling paham, tapi untuk menjelaskan itu sulit ya, kayak sekarang ini ya, kadang-kadang saya kalau ngomong bingung ya. Itu kan mungkin kalau menurut saya itu sudah jelas, tapi kalau menurut kalian ternyata belum jelas, ini lost in communication gitu. Makanya kalau kalian nggak jelas tanya aja. Jadi kan kadang-kadang saya ada yang miss. Terus apa namanya? Setelah itu kita harus mengumpulkan informasi yang kita ketahui untuk membentuk suatu solusi yang tertata. Anggap aja kita sudah mendefinisikan masalah dengan pasti. Kita sudah tahu masalah-masalah itu apa saja, poin-poinnya. Lalu kita sudah punya solusi-solusi yang, kalau masalah tentang misalkan pergi ke bulan ini, kalau nanti pesawatnya nyampe ke atmosfer
nomor berapa itu biasanya ada X-nya. Oh, masalahnya ada. Solusinya itu biasanya pakai ini, Pak. Misalnya gitu. Oh, berarti solusi itu sudah bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya kita harus mengumpulkan informasi atau solusi-solusi itu kita ketahui, dan kita mengumpulkan apa saja yang belum ketahui, sehingga kita bisa menyelesaikan hal-hal yang belum diketahui itu. Kita bisa mencari informasi untuk hal-hal yang belum diketahui itu. Oke. Saya stop sebentar. Saya akan coba bermain. Kalau ada yang ditanyakan silakan loh. Saya lagi ngetik sesuatu nih. Untuk minggu ini nggak ada tugas, sore. Jadi kalian sore santai. Iya dapat. Ada. Alhamdulillah. Nggak ada tugas ya. Yeay. Alhamdulillah. Pak, Apa? Ya, ada yang tanya, silakan. mau nanya Fadila Wilistria Yuda, Pak. Siapa? Fadila Wilistria Yuda, Pak. Oh iya, silakan. Fadila Wilis. Pak, berarti kan tadi dibilangnya itu solusi itu tergantung pemangku kebijakan ya, Pak? Ya. Berarti pada saat awal kita pengen nyelesain masalah, berarti kita ini ya, Pak, solusinya ini, Pak, kayak hanya sebatas yang diinginkan pemangku kebijakan, Pak. Berarti bisa dibilang solusi sebagus apapun bakalan kalah sama solusi yang diinginkan pemangku kebijakan gitu, Pak. Ya, in a way that is true. Tapi kita juga harus punya bargaining power. Maksudnya kita menawarkan solusi tertentu itu kan kita punya kekuatan untuk menawar kan. Kenapa kok kita punya solusi ini? Kita harus bisa defend solusi kita. Kenapa kok kalian kekeh dengan solusi itu? Bargaining power tuh maksudnya protes terhadap solusi kalian itu pasti ada. Misalkan pemangku bilang, suruh buatin poster misalkan. Posternya kok gini mas, jelek ini mas, gak ada gambarnya saya, misalkan gitu. Nah, kalian ini sebagai orang yang membuat poster, misalkan, itu harus bisa mendefend. Oh, Pak, kalau ada gambarnya Bapak kan nanti posternya jadi punya Bapak dong, misalnya kayak gitu. Jadi kalian harus bisa menawar. Makanya skill komunikasi itu nanti penting. Kita semester atas mungkin ya akan nanti belajar public communication. Cara mengkomunikasikan solusi yang kita temukan atau data yang kita temukan agar bisa diterima di atas. Ya, mungkin nih sekarang ini orang-orang data scientist nih mungkin loh ya belum bisa komunikasi yang tepat ke pemangku kebijakan sehingga kebijakannya menjadi amburadul kayak gini misalkan. Tapi saya juga nggak tahu masalahnya di mana sih. Oke, coba yang bisa buka link ini. Nih linknya. Bisa nggak kira-kira? Oh, bisa. Banyak yang masuk. Oke, kalau bisa saya akan share. Mic-nya ke-mute, Pak. Mohon maaf mute ya. Jadi teman-teman ini yang sudah bisa akses, ini kok diganti namanya sendiri-sendiri. Jangan di-rename dong. Nah, ini misalkan contohnya adalah si NASA tadi. NASA ini mau pergi ke bulan. Nah, silakan kalian tuliskan permasalahannya apa,
lalu gambarkan kira-kira permasalahannya nanti seperti apa saja yang akan ditemui. Jadi menurut tips-tipsnya Pak Polia tadi, silakan dipraktekkan di sini. Jangan lupa tulis nama. Terus namanya di gambarnya aja dan di sini kirimin lagi. Oke, silakan dimulai. Saya tunggu. Mau gambar tinggal gambar lo itu. Keren kan? Ini gimana maksudnya? Bareng-bareng atau gimana, Pak? Ya bareng-bareng nggak apa-apa. Tawuran Pak jadinya, Pak. Numpuk-numpuk semua. Ya jangan menumpuk lah. Hargai temannya dong. Evan aja, Evan. Aku gambar roket. Jangan dihapus ya itu temennya itu. Ini bukan Gartik ya. Coba gambar. Ya nggak usah dikasih tahu ini roket. Orang tahu. Pak Donald siapa? Donald Trump mungkin. Trump, Pak. Tambah. Donald Trump ya nggak ikut Apollo ke bulan. F. Kennedy itu dulu. Kena Anak saya. Nasi kotak. Roketnya biar nggak miring ya. Nggak lurus ke atas. Oke, sudah? Tumpuk aja semua. Ya, nasi kotak. Planet lain, bulan, UFO, astronot. Oke. Sini tak tutupnya. Tak tutup ya. Pak. Masih bisa gambar itu. Ya udah. Ada yang mau menjelaskan? Saya nggak tahu, nggak ada namanya. Soalnya. Ada yang mau jelaskan bagian ini, kiri bawah ini? Siapa yang gambarnya? Yang mana, Pak? Kiri bawah nih, bagian kiri bawah. Awas konspirasi. Oh iya, siap. Bang Jago. Itu saya, Pak, yang Konspirasi. konspirasi, Pak. Iya, silakan dijelaskan. Duh. Permasalahannya. Apa permasalahannya, terus solusinya apa, terus apa itu? Bukan solusinya, permasalahan aja. Masalah dari konspirasi. Ya, permasalahan. Gitu. Dari NASA ini kan ikut iya, ikut katanya Polia tadi kan. Polia tadi tipsnya apa aja. Nah, itu ini sudah ada yang gambar, ada yang apa lah. Silakan dijelaskan. Kira-kira masalahnya apa? Kita untuk ke bulan itu apa? Ini saya menurut gambarnya aja, Pak, ya. Iya lah. Gambarnya siapa? Saya nggak bisa lihat. Silakan. Iya, Mas. Ya, jadi definisi masalahnya adalah
kita ke bulan, Mm-mm. bisa dilihat di gambar ini butuh sebuah roket, Ya, terus butuh bahan bakar, butuh astronotnya. Kita juga harus mempertimbangkan jarak bumi ke bulan. Terus yang ini tulisan merah ini apa ini? Budget untuk bolak-balik ke bulan, mm-mm. waktu, biaya, dan cara. Lalu juga Oke. ada Terus permasalahan utamanya apa? masalah Yang kita harus utamanya, definisikan secara jelas. bagaimana cara ke bulan. Oke, bagus. Oke, jadi tadi di breakdown jadi yang kayak tadi ya, cara melewati ini tadi. Gitu. Ya. Iya nggak? Oke. Oke. Ada lagi yang mau menjelaskan? Kalau nggak ada, tak tunjuk. Itu kan langsung, kalau mau ditunjuk. Angelin, bisa menjelaskan nggak? Iya, Pak. Ya, silakan dijelaskan. Aduh, bingung gambarnya. Nggak apa-apa, kalau bingung gambarnya ya jelaskan dari tahap-tahapnya Polia tadi apa yang dilakukan. Jadi di sini tuh permasalahannya ada dari roketnya. Nah, roketnya ini bisa dibentuk dari mesinnya, dari apanya, itu kan segala macam suatu permasalahannya juga. Gimana caranya, bahan materialnya apa, sehingga bisa terbang ke bulan gitu. Oke. Terus lainnya? Terus, apa lagi? Sudah? Sudah, Pak, itu aja. Oke. Ya, yang kalian lakukan nih di sini tadi itu sudah apa ya? Belum bagus sistematis sih. Cuman sudah mempraktekkan kira-kira untuk menulis sesuatu yang sistematik itu apa yang harus kita butuhkan. Kita mendefinisikan menurut bahasa kalian masing-masing. Misalkan tadi ada yang bilang roketnya dulu, ada yang bilang apanya dulu, ada yang bilang astronotnya dulu. Tapi itu kan masih belum menjadi bahasa yang sistematik ya. Tapi pendefinisian masalah itu sudah berjalan ke arah yang benar. Ya, siapa yang mau tanya ini? Boleh menambahkan, Pak? Monggo. Oh ya, kan jadi kan permasalahan utamanya itu bagaimana cara sampai ke bulan. Nah, pertama itu kita harus tahu bulan itu di mana sih, gitu kan, Kak. Oh, bulan itu ada di luar angkasa. Oh ya, berarti bagaimana caranya kita mencapai luar angkasa? Nah, sehingga kan dibutuhkan kendaraan tuh. Makanya kita butuh roket. Nah, untuk membuat roket itu kan butuh modal. Nah, berarti yang pertama dilakukan adalah mencari modal, Pak. Setelah itu modal ini sudah ada. Nah, sekarang kita lihat ini kita tuh kan ngelewati luar angkasa. Nah, di luar angkasa itu ada apa? Oh, ada atmosfer. Bagaimana cara melewati atmosfer? Ya, jadi berarti kan kita harus memikirkan bahannya roket, Pak. Yang tidak ini hangus terbakar. Nah, setelah itu mungkin bahan sudah ketemu. Nah, bagaimana roketnya biar bisa terbang? Berarti kan butuh bahan bakar. Nah, bahan bakar untuk roket ini butuh seberapa banyak? Nah, jaraknya bulan itu berapa gitu kan? Berarti kan harus dipikirkan itu, Pak, biar roketnya nggak berhenti di tengah. Oke. Ya, siap, gitu, Pak. Oke, bagus. Ini Ini aja, juga, ya nggak apa-apa. Terima kasih Mas Angga. Ini memang kita harus mendefinisikan secara rinci dulu permasalahannya apa yang harus kita lewati. Sehingga nanti waktu menulis sebuah solusi, kita bisa tahu masalah-masalah itu kita sudah expect, maksudnya kita sudah antisipasi yang kita akan temui itu apa. Bagus ya, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Terima kasih partisipasinya untuk gambar-menggambar. Coba gambar. Nah, kita kembali ke slide. Tips-tips ini
tidak harus dilakukan ya, maksudnya tidak harus dilakukan itu, ini hanya sebagai tips yang membuat kita nanti mudah cara mendefinisikan masalah gitu. Siapa nih yang belajar TOEFL nih? Oh, nggak ada. Oke. Setelah kita dari tips yang ini tadi, dari slide yang ini, setelah kita memahami sebuah masalah, kita tahu apa yang akan kita selesaikan. Selanjutnya adalah kita membuat rencana pemecahan masalah tersebut. Nah, seperti zaman perang dulu ya, kita itu tahu masalahnya. Misalkan waktu Perang Dunia Kedua ini bagaimana cara pasukan sekutu ini bisa menembus Prancis waktu itu ya, mau mengambil Prancis dulu di D. Oh, rencananya adalah kita naik kapal, kita mendarat di pantai Normandy, serang. Akhirnya kan meskipun menang pada akhirnya, tapi kan banyak casualties. Itu kira-kira rencananya apakah sudah dipikirkan dengan matang? Apakah bisa ada solusi lain? Mungkin saja. Tapi kan menurut pemangku keputusan saat itu, ya serang aja itu ide langsung. Kita punya pasukan banyak, kita punya kapal dengan armor yang cukup misalkan ya. Nah, itu kan kita makanya setelah kita mengetahui permasalahan itu, kita harus merancang sebuah solusi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kita suka main game, cara game perang-perangan ya, Dota misalkan, itu bagaimana kita bisa mengalahkan tim lawan dengan hero apa aja, kombinasi hero apa aja. Itu kan kita harus merencanakan. Oh, kamu ngambil ini, kamu ngambil ini, supaya nanti kita bisa ini. Kamu ngambil ini. Tapi kalau kita semuanya nggak pakai rencana, pokoknya semuanya yang carry misalkan ya, wah kalah pasti kan. Makanya kita harus bisa merencanakan solusi itu. Jadi alternatif solusi itu pasti memiliki kualitas berbeda-beda. Kita ada hal yang perlu diperhatikan. Maksudnya apa? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ini. Dalam solusi itu pasti ada kualitas solusi. Izin ke toilet silakan. Ada alternatif solusi itu yang memiliki kualitas yang berbeda-beda. Ada yang bilang solusi yang ini itu lebih baik, ada yang bilang satunya lebih baik. Kalau kayak game tadi, ada yang combo ini tuh bilangnya dia oke, ini bagus kombonya. Tapi ada yang bilang satunya enggak, ini kombonya yang kurang bagus. Itu kan harus direncanakan secara matang. Solusi apa yang harus diambil? Kualitas solusi yang mana yang paling baik menurut pemangku keputusan. Lalu kolaborasi. Kolaborasi ini juga penting. Karena saat merancang solusi, ya, kita itu harus minta tolong orang lain untuk melihat permasalahan itu dari sudut pandang dia sendiri. Jadi kita memiliki berbagai sudut pandang. Kalau misalkan kita ini kan nanti kan kuliahnya multidisiplin ya, ada banyak disiplin ilmu. Nah, bagusnya di situ kita bisa kolaborasi sehingga menemukan masalah yang paling pas dari seluruh sudut pandang. Misalkan saya mau menyelesaikan masalah COVID ini dari sudut pandang saya sebagai seorang computer scientist misalkan. Lalu ada solusi dari seorang peneliti wabah, epidemiolog, ada solusi dari seorang ekonom. Kalau kita gabungkan solusinya itu akan menjadi solusi yang paling bagus kualitasnya. Lalu perulangan atau review atau evaluasi maksudnya adalah ketika solusi itu kita sudah laksanakan, kita bisa lihat take a look back gitu ya dari solusinya itu. Kira-kira apa sih yang bisa diperbaiki untuk mengimprove sebuah solusi? Karena meskipun solusi kita udah kita tawarkan, solusi tersebut mungkin menjadi yang terbaik pada saat itu, tapi kan pasti bisa menjadi lebih baik lagi. Makanya kita bisa review, kita improve bagian-bagian langkah-langkah sehingga menjadi lebih baik. Kayak misalkan laptop ya, zaman dulu laptop itu ya cuman paling bagus deh, misalkan Pentium 4 misalnya. Itu paling bagus. Tapi prosesor itu akan selalu dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan sehingga menjadi lebih baik lagi sampai sekarang bisa multi cores misalkan. Nah, perulangan ini juga penting dalam perencanaan solusi karena basisnya sebenarnya ada di komputer, perulangan dari cabangannya kayak kemarin. Perulangan ini bisa jadi setiap iterasi atau setiap
perulangan itu akan menjadi solusi yang lebih baik lagi. Nanti kalau kalian belajar tentang machine learning itu kalian misalkan mengajarkan suatu pola asosiasi terhadap satu AI ini ya, dia nggak mungkin cuma bisa belajar dalam satu kali saja. Dia pasti berulang-ulang memperbaiki apa yang dia lakukan sehingga asosiasinya ini lebih baik, prediksinya nanti lebih tinggi. Oke? Pak, mau ya, silakan. Berarti kayak setiap masalah itu yang saya tangkap nggak ada solusi yang benar ya. Maksudnya nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu, cuma solusi yang terbaik pada saat itu. Iya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Benar ini juga relatif kan. Maksudnya kalau benar dia bisa menyelesaikan masalah pada saat itu, oke, kita bisa bilang solusi itu benar. Cuman apakah ada solusi yang terbaik? Ya mungkin saja. Tapi karena kita belum menemukan solusi yang terbaik, ya mungkin pada saat itu solusi yang terbaik ya yang digunakan itu. Jadi misalkan ke bulan nih, contoh yang ke bulan tadi ya, solusi yang terbaik adalah pada saat itu memakai roket sama shuttle space, shuttle langali itu, ada kayaknya itu. Pada saat itu solusi terbaik. Cuman mungkin sekarang pakai roketnya si Elon itu, ternyata solusinya ada yang lebih baik. Roketnya bisa kembali lagi ke bumi ternyata. Tidak harus dibuang, pada saat itu kan dibuang. Dua orang angkasa dibuang. Sekarang roketnya itu yang sudah habis, fuel-nya, bensinnya, dia bisa kembali ke bumi dan bisa digunakan lagi. Itu kan arguably solusi yang lebih baik ya daripada masa lalu. Cuman pada saat masa lalu itu yang siapa yang mau mikir kayak gitu, buang aja. Kan Amerika kan semuanya buang, saling pakai buang. Gitu. Jadi benar menurutnya Mas Axel, solusi yang terbaik ya yang terbaik pada saat itu, kalau bisa yang terbaik. Ya kan? Tapi apakah solusi tersebut tidak bisa diimprove? Seharusnya bisa. Oke, next. Sekarang kita memasuki cara untuk teknik untuk memecahkan suatu masalah. Ketika kita tadi sudah mendefinisikan masalah yang kompleks, ya. Dan teman-teman ini sebenarnya sudah pakai ini. Saya cuma mau menjelaskan konsepnya aja. Ya kan teman-teman paling nggak sudah tahu, oh alah, ternyata yang saya lakukan tadi itu dekomposisi. Jadi dekomposisi ini maksudnya apa? Kita memecah sebuah masalah yang kompleks, yang seperti pendaratan di bulan tadi, itu menjadi masalah-masalah yang kecil dulu. Sehingga kita bisa fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita bisa menggambarkannya sebenarnya dalam bentuk kayak pohon gini. Masalahnya apa, terus ternyata sub masalahnya apa. Oh, masalah roket tadi ada yang bilang roketnya, ada yang bilang astronotnya, ada yang bilang sumber daya materialnya, ada yang bilang konspirasinya, ada yang bilang politiknya, misalkan. Itu kan masalah-masalah yang bisa diselesaikan lebih kecil lagi. Dan bisa dipecah lagi. Pembuatan roketnya masalahnya bisa menjadi masalah materialnya, menjadi masalah bensinnya, budgetnya, orang yang mengoperasikannya, hitung-hitungan fisikanya. Itu bisa dipecah lagi. Jadi dekomposisi itu intinya adalah memecah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil yang lebih sederhana. Dan kalian ini sebenarnya sudah memiliki konsep ini. Dari tugas pertama, saya sudah bisa lihat. Maksudnya, tugas pertama kalian itu, saya lupa apa ya. Pokoknya ada yang dekomposisi gitu deh. Nah, itu kalian sudah bisa mecah nih. Bagus ini. Dekomposisi masalah yang harus diselesaikan ini. Kalian sudah bisa berpikir secara divide and conquer. Ini sangat berguna. Karena apa? Di dalam dunia nyata ya, kita itu pasti akan bekerja dalam tim. Kalian hampir tidak mungkin menyelesaikan suatu masalah yang kompleks itu sendirian. Si Elon Musk itu mempunyai solusi SpaceX, roketnya bisa kembali ke bumi. Dia nggak mungkin dia mikir sendiri, dia cuma investor ya kan. Pasti kan karyawannya mikir. Karyawannya banyak, berkolaborasi, memecah suatu menjadi roket itu, memecah idenya Elon tadi menjadi sesuatu yang lebih kecil-kecil. Akhirnya bisa jadi, idenya itu bisa solusi-solusi yang kecil itu bisa dikumpulkan menjadi roket itu tadi. Jadi kan
ini bisa dianggap juga misalkan Elon tuh dulu gini, aku kok kepingin ya bikin roket yang nanti bisa pulang sendiri, misalnya kayak gitu. Bisa roketnya bisa kayak saya pakai lagi, nggak perlu dibuang, misalnya kayak gitu. Wah, ini baru dipecah nih, kecil-kecil, ada penelitian kecil-kecil, lalu akhirnya setelah beberapa tahun digabungkan menjadi satu. Intinya kolaborasi kan. Semua orang bisa memecahkan masalah yang lebih kecil menurut pemahamannya dia masing-masing. Dan mungkin permasalahan kecil itu tadi bisa dipecah lagi menjadi kecil-kecil lagi. Makanya dekomposisi ini penting. Jadi kita bisa menggunakan struktur tree ini untuk memecahnya. Ada yang masih belum paham dekomposisi? Saya kira kalau konsep sih karena kalian sudah bisa menggunakan ya, jadi paham dekomposisi. Oh ya, ada yang tanya. Silakan. Saya mau nanya Pak, kalau kayak dekomposisi gitu ya Pak, dari permasalahan kecil yang mengundang beberapa ahli gitu ya Pak, misalnya dalam bidangnya gitu. Ada nggak sih Pak kayak batasan kapan kita mesti step up the problem gitu, kayak berlanjut ke tahap selanjutnya? Karena kalau misalnya di bawah cuma diskusi problem yang sama, bukannya sama kayak birokrasi pemerintah, kayak balik muter-muter lagi aja di situ. Ya. Itu ada batasannya nggak sih Pak? Seharusnya ada, cuman yang tepat itu seberapa ya? Komposisi yang tepat itu seberapa? Seharusnya ada, cuman kan ini wewenangnya project leader. Maksudnya dia seharusnya bisa tahu kira-kira masalah apa saja yang bisa dikasihkan ke orang-orang, bukan hanya diada-adakan. Misalkan kita sudah punya tim untuk meneliti bahan bakar roket, misalkan. Bahan bakar roket, ada yang meneliti dari sisi kimianya, ada yang meneliti dari sisi ekonominya. Terus tiba-tiba dia bilang, oh harus ada yang meneliti dari sisi politik nih. Misalkan ini kan diada-adakan, misalkan. Jadi memang sebenarnya batasan itu pasti ada. Sejauh apa kita membreakdown masalah itu, sekecil apa yang kita membreakdown masalah itu. Tapi lebih baik kita membreakdown masalah itu sekecil mungkin, sehingga penyelesaiannya juga lebih gampang. Kalau misalkan kita breakdown itu masalah paling kecil, dari satuan paling kecil, ketika masalah tersebut, masalah-masalah yang paling kecil tadi diselesaikan secara bersamaan, kan kita bisa menyelesaikan seluruh masalah itu secara lebih cepat. Jadi dekomposisi ini hitungannya sebenarnya selain kemudahan juga waktu. Kadang-kadang kita diburu waktu juga membuat sebuah sistem pendaratan ke bulan, misalkan. Pada saat itu diburu John F. Kennedy diburu malu sama Rusia pada saat itu, sama Uni Soviet. Dia malu, Uni Soviet sudah 3 bulan yang lalu sudah sampai ke angkasa, kita sebagai bangsa yang besar, kita maksudnya Amerika ya, sebagai bangsa yang besar kok belum bisa, ayo harus sudah ke bulan. Itu kan makanya dilakukan dekomposisi itu supaya lebih cepat. Bisa juga darurat ya, kayak COVID gini. COVID ini sebenarnya menurut saya mungkin ya, dekomposisinya kurang. Dekomposisinya kurang kecil. Jadi orang yang bukan ahlinya malah ditempatkan ke masalah yang dia tidak tahu. Kembali lagi ke awal, ketika kita mencoba menjawab permasalahan yang kita tidak ketahui, itu hal yang bodoh. Nggak berguna. Ya kan? Buat apa kita, nyemprot disinfektan kalau menurut ahlinya itu nggak berguna. Gitu. Harusnya kalau ahlinya ditaruh di permasalahan tersebut, dia sudah tahu solusinya lebih tepat. Oke, dekomposisi ini memang harus ada batasannya, tapi selain itu juga bersifat relatif, kembali lagi. Apakah itu benar-benar yang terkecil? Apakah itu tidak terkecil? Dan kalian sebagai seorang yang mendesain solusi atau ya mendesain solusi, kalian juga harus bisa defend solusi kalian. Kalau orang lain bilang solusi kalian ini kurang kecil, misalkan, dekomposisinya kurang kecil, kalian juga nggak boleh langsung nurut. Oh iya, sebenarnya nggak boleh. Kalian harus bisa melawan sebenarnya. Oh, menurut saya seperti ini. Menurut saya seperti ini. Dan kita, bagusnya sains itu di situ. Kita debatable. Semua itu debatable. Tidak ada yang pasti. Misalkan kalian tidak setuju sama apa yang saya katakan sekarang, monggo. Kita bisa diskusikan itu bersama-sama. Kalian misalkan punya literatur yang lebih bagus dari yang saya punya. Kalian menganggap literatur itu misalkan lebih
masuk akal dari saya punya. Oke, saya mau bertukar literatur. Kalau saya menganggap literatur tersebut memang refutable ya, misalnya menyalahkan yang saya baca selama ini, oke, kita diskusikan kembali. Ternyata di komposisi itu ternyata menurut literatur yang itu ternyata seperti ini. Jadi diskusi itu dalam ilmu pengetahuan ini selalu terbuka. Kalau kalian dulu SMA itu diajarkan tidak boleh melawan rumus guru, ya kalau sekarang silahkan lawan. Kita belajar bersama di sini ya. Silahkan kalau kalian punya solusi yang lebih bagus. Oke? Terima kasih Mas Fadila. Lanjut ya ke generalisasi dan penemuan pola. Nah, ini yang seperti yang saya bilang dari awal kuliah. Solusi itu yang bagus itu yang bisa diaplikasikan ke permasalahan serupa. Oke. Kita harus menemukan pola dari langkah-langkah dalam solusi kita. Setelah itu, kita coba pola tersebut kita aplikasikan untuk solusi yang lain. Bisa nggak? Sehingga solusi tersebut menjadi umum, menjadi general. Kita bisa gunakan solusi yang sama ke permasalahan yang lain yang serupa. Misalkan nih, tugas yang kemarin. Tugas kemarin itu, tugasnya itu tulisannya gini. Menghitung rata-rata dari 10 mahasiswa. Ya, kelihatan nilai dari 10 mahasiswa. Ada yang menulis rata-rata itu dibagi 10. Jumlah dibagi 10. Ya kan? Rata-rata kan hasilnya. Benar kan? Benar. Tapi apakah general? Tidak. Karena kalau mahasiswanya tiba-tiba jadi 11, masa ganti 10? Kan rata-ratanya tetap salah. Ya kan? Tapi jawaban tersebut pada permasalahan yang tadi kemarin, itu sudah benar menurut saya. Tidak perlu generalkan dulu. Kecuali saya minta solusi yang general. Nah, tapi di dalam praktek dunia nyata, ya permasalahan dunia nyata, solusi tersebut diusahakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, general. Sehingga solusi kalian ini bisa digunakan lagi di permasalahan masa mendatang. Jadi orang-orang di masa depan nanti itu bisa menggunakan solusi yang sudah ada daripada dia memikirkan lagi. Why reinvent dulu, gitu kan? Kayak misalkan orang berburu tadi ya, berburu makanan daging. Kalau misalkan kita solusi tersebut pasteurisasi itu tidak berlaku general hanya untuk susu saja misalkan zaman dulu. Ya sampai sekarang kita nggak bisa pasteurisasi jus dong, kita nggak bisa pasteurisasi bahan makanan yang lain dong, kan gitu. Jadi makanya dia membuat hal yang general. Oh, pasteurisasi ini aman untuk semua jenis bahan makanan dan bisa membunuh bakteri, misalkan kayak gitu. Di suhu berapa 70 atau 78. Kalau misalkan zaman dulu cuma untuk susu. Oh, untuk susu itu misalkan 60 derajat sudah cukup mati kok bakterinya misalkan. Nah, kalau dipakai di bahan makanan lain ternyata 60 derajat itu kurang. Kan dia harus menemukan solusi yang general. Pola yang sama tadi harus bisa diaplikasikan ke yang lain. Jadi kemarin ini yang tugas rata-rata ini ada yang nulis yang sudah general. Dibagi N misalkan. N-nya itu adalah jumlah mahasiswa pada saat yang diinputkan. Nah, itu sudah bagus. Perulangan kemarin juga ada yang nulisnya cuma sampai 10. Nah, 10, iya kalau masih hanya 10. Kalau lebih, kan gitu. Apa yang harus saya siapkan? Kan gitu. Ini masalah lain yang belum general. Solusinya belum general. Generalisasi ini juga dipakai machine learning. Sebenarnya. Ada yang kalau sudah ada yang pernah baca-baca tentang image recognition. Oh, kita pernah mencontohkan tentang kucing ya. Ini minggu berapa itu? Saya kasih gambar kucing. Nah, tahu dari mana kalau itu kucing? Komputer tahu dari mana kalau itu kucing? Dia kan harus memiliki pola yang general. Oh, ternyata kucing itu punya kumis. Ternyata selalu punya kumis kan. Terus ternyata kupingnya atau telinganya itu segitiga. Itu kan harus pola. Dan machine learning ini kan pasti dia hanya mempunyai misalkan cuma 5.000 gambar kucing, tapi dia dari 5.000 itu bisa menemukan pola yang sama dari 5.000 gambar kucing, sehingga dia bisa
memprediksi atau menentukan jutaan gambar lainnya, ya, jutaan gambar kucing lainnya dan menentukan itu kucing. Padahal referensinya cuma 5.000. Berarti kan dia memperlakukan generalisasi. Kalian di pengantar statistik sudah sampai mana? Probabilitas, Pak. Sampai pusing, Pak. Teorema bias. Bias. Oh ya, bias ya. Bias and probability ya. Sulit itu memang. Oke. Nah, nanti kalian kan pasti akan baca tentang regresi. Regresi itu intinya adalah pattern recognition, penemuan pola. Tapi lebih tepatnya adalah penemuan tren. Kita bisa tarik garis lurus dari data-data yang sudah ada, kita tarik tren. Intinya machine learning itu ya regresi itu nanti. Cuman mungkin nggak linear. Ada yang mungkin pakai neural network, ada yang mungkin pakai Bayesian, ada yang mungkin pakai apapun lah itu, saya juga nggak tahu, logistic regression. Yang pinter itu yang dosen kalian yang ngajar pengantar statistik ya, yang teori-teorinya. Itu intinya pattern recognition. Jadi solusi kalian ini nanti juga harus bisa diaplikasikan ke banyak hal yang serupa. Oke. Nih, katanya bijak nih. The point of generalization is to look at the composed part. Maksudnya, bagian-bagian yang sudah kita pecah dan mencari solusi yang paling simple dan paling bisa digunakan kembali untuk masalah-masalah kecil yang sama. Misalkan tadi roket ya. Ketika kita punya masalah yang dikompos, roket itu bahan bakarnya harus roket. Kita bisa melihat solusi untuk bahan bakar F1 misalkan. Oh, ternyata bahan bakarnya F1 ini sama loh. Sama ini. Ternyata, mungkin. Tapi kita bisa gunakan kembali. Makanya solusinya tadi bisa kita generalisasi. Oke, diskusi kelompok. Sekarang waktunya. Diskusi kelompok. Jam 10:04. Diskusinya 15 menit. Diskusinya diskusinya ya 15 menit, nanti presentasinya 10 menit. Kalau nggak cukup ya sudah. Saya akan bagi ke kelompok-kelompok seperti biasa. Tolong dibuka aulanya masing-masing, jangan lupa di-share di aula. Jangan kayak kemarin, nanti nunggu-nunggu lagi ya. Di aula sudah ada soalnya kok. Dibuat kayak pohon tadi, Pak. Ya, dibuat pohon. Komposisi masalahnya. Ya. Oh, betul. Oke, saya buka, silakan diskusi masing-masing ya. Terus, jadi mungkin ada teman yang lebih ngerti, ada mungkin yang bisa dijelaskan. Mungkin enggak nangkep apa yang saya katakan, biasanya lebih pas dijelaskan temannya ya. Jadi silakan. Saya akan pilih warga yang beruntung menjelaskan kelompoknya nanti ya. Kelompoknya solusinya apa? Hasil diskusinya seperti apa? Mungkin 1 atau 2. Caca ya. Waduh. Caca. Bensin ini. Pak itu belum stop kan dulu. Namanya Axel Pak itu belum porsi putar kan. lebih, Pak. Namanya Axel Kuliah porsi kok lebih, Pak. isinya gacha apa? Namanya Axel apa? Namanya porsinya lebih gitu, Pak. Nama saya kok paling besar, Pak. Enggak lah, ini itu adil loh. Katanya Ini belum buat diputar kan, adil. Pak? Iya, belum diputar. Tak putar ya? Alhamdulillah. Ya, Pak, putar punya ya. Axel, ponnya gedein, Pak. Nah, siapa yang menang gacha ini? Loh. Pikir-pikir ini, Pak.
Alex saja Alex. Gila. Ada. Hampir. Tahun muda. Menang ya. Tetap kawal. Ayo, Kawal, Pak. silakan. Kawal. Mantap. Silakan, ayo Mas Adam dijelaskan. Kamu berapa Mas Adam? Kamu berapa? Kawal. Sebentar. Mas Adam kamu berapa? Satu, Pak. Pak, sebentar. Oh, belum ada ya. Belum ada yang ngepost di sini ternyata. Saya screen dulu, Bu. Yang lain dulu, gacha lagi lah. Share screen, Pak. Saya screen. Ya wis, gacha lagi. Ya nyari yang lain dulu aja. Yang sudah dipost segera dipost dong. Kita waktunya cuma tinggal 7 menit nih. Yuk gacha lagi. Nah. Set. Nah. Berarti Mas Adam sama Mas Nicholas. Nicholas ini lakonnya album Dream Theater ya? pernah denger nggak album Dream Theater? Nggak pernah ya? Nah itu lakonnya itu Nicholas tuh. Album nomor 2. Belum ada yang ngepost. Ayo. Lagi mau diupload. Ya Pak, masih proses Pak. Nicholas Pak. Gacha lagi, Pak. Berarti Nicholas sama Adam. Ditunggu sampai ada yang share. Adam dulu deh. Kalau Nicholas tadi kan pilihan kedua. Oh, kemarin ada kuis pengantar statistik ya? Ada Pusing semua. Ada pusing semua. Gokil, Pak. Sampai pusing. 100 menit, Pak. 100 menit. Kalau kuisnya pengantar pemrograman nanti minggu ke-7. Minggu ke-7 kuis, minggu ke-8 UTS-nya insya Allah saya ganti project. Jadi, hore. Lebih senang project apa lebih senang ngerjain nggak sih? Kalau kalian, kalau saya sih nggak suka ya ngerjain gitu. Kenapa? Project itu ngapain? Oh, rahasia. Tergantung projectnya, Pak. Ya, rahasia. Projectnya rahasia, Mas Ian. Confidential. Penasaran saya. Ini yang kelompok 1, kelompoknya Mas Adam, kelompok 1 ya? Iya, Pak. Oke, dijelaskan. Oh, dijelaskan. Bentar, saya buka dulu. Oh, nggak di copy paste aja sih. Masuk Word. Membuka Word. Oh, ditulis gini. Ini kalau tree harusnya ada garisnya. Lain kali ada garisnya. Oke, dijelaskan. Silakan. Apa saja ini aspek-aspeknya permasalahan pandemi. Monggo Mas Adam. Ya, jadi permasalahan utamanya kan COVID ya, Pak. Nah, kita juga harus ngelihat dari berbagai macam bidang. Nah, di sini kenapa kok cuma nyebutin 3? Ya, karena waktunya mepet juga kan. Nggak mungkin nyebutin itu semua. Jadi, di sini cuma lihat dari beberapa aspek yang selama ini menjadi fokus utama. Nah, yang pertama itu ada aspek pendidikan ini, Pak. Apa sih dampaknya? Nah, dampaknya ya kayak apa yang kita lakukan sekarang ini. Di mana kita ya cuma bisa tatap muka secara
daring gitu. Terus juga kan mungkin ada beberapa orang juga yang kurang paham akan penggunaan teknologi atau istilahnya gaptek gitu kan. Nah, terus dari segi ekonomi yang sedang ramai-ramai saat ini kan katanya negara akan resesi. Itu yang pertama. Terus banyak juga pemutusan kerja, pengangguran. Terus banyak sekali lapangan pekerjaan yang minim lah. Terus dari segi kesehatan, kita udah lihat sendiri kan Pak, gimana tenaga sama fasilitas kesehatan kita itu terbatas gitu. Bahkan dari Persatuan Dokter sendiri tuh kayak udah nyerah gitu loh sama kondisi negara kita itu. Kayak kok nggak selesai gitu. Terus kita juga punya tingkat mortalitas yang tinggi dibanding negara yang lainnya. Terus kita juga banyak pasien yang juga tidak terurus dan ujung-ujungnya disuruh isolasi mandiri di rumah. Itu. Terus scroll. Terus ada beberapa solusi, yaitu dari pihak sekolah atau kampus sendiri menyediakan fasilitas untuk belajar secara daring. Kalau dari UNER ini kan ada Zoom ini, terus ada e-learning juga. Terus pemerintah memberikan subsidi kuota. Alhamdulillah sudah turun. Terus mengurangi pemberian tugas, Pak. Ini penting, Pak. Supaya efeknya apa? Supaya apa? Ya, silakan. Efeknya. Kan katanya kan kalau stres jadi gampang terkena itu, Pak. Terkena COVID. Nah, kan katanya, buktinya apa buktinya? Sains itu harus ada buktinya dong. Ya Kami kan? buktinya, Pak. Ya, ada yang sakit, Pak. Ada yang sakit, Pak. Bercanda, Pak. Enggak, kok ini kan nggak ada tugas. Minggu ini nggak ada tugas. Jiwanya, Pak. Terselamatkan. Minggu dari ini. Dari segi ekonomi, pemerintah memberikan bantuan dana 600.000 itu kan, yang sudah turun beberapa minggu yang lalu, sama kartu prakerja itu. Cuma di sini disayangkan ya Pak ya. Kenapa kok orang-orang yang udah dapat kartu prakerja itu malah disalahgunakan? Oh iya, terus dari kesehatan sendiri. Ya. Oh iya. Kawal terus. Jangan terkait pengalian isu. Kawal. Dari kesehatan ya Pak, itu impor alat rapid test, PCR gitu. Terus anggaran dana yang besar, yang katanya 800 triliun itu, nah itu harus digelontorkan semua itu supaya cepat selesai. Tapi tetap dikawal. Karena ya? Iya, tetap kawal. Terus karena rumah sakit sendiri kan juga udah penuh ya Pak. Nah, jadi pemerintah juga nyediain wisma atlet itu buat pasien-pasien COVID. Udah itu aja sih Pak. Oke. Ya, ini solusi-solusi yang ditawarkan dari permasalahan yang kita sudah didefinisikan di awal ya. Resesi. Terus bisa jelaskan nggak misalkan bantuan dana 600.000 ini bisa mengurangi resesi itu logikanya gimana? Kira-kira. Mungkin kan, itu ya Pak. Permasalahan itu, solusi yang bagus itu yang bisa menjawab permasalahannya. Ini definisi masalahnya sudah bagus, tapi solusinya gimana? Kira-kira gimana? Mungkin itu Pak. Saya over nih waktunya. Ya, diteruskan dulu. Oke, jadi mungkin kalau misalnya dana ini digunakan sebaik mungkin ya, mungkin bisa dibuat untuk mendirikan UMKM, yang dimana itu bisa menaikkan daya beli masyarakat. Nah, ketika daya beli masyarakat naik, otomatis bisa meminimalisir lah terjadinya resesi. Oke, terima kasih untuk diskusi hari ini. Bagus sekali. Teman-teman sudah bisa mendefinisikan masalah dengan baik. Kan mungkin lain kali lebih dijelaskan ya ini hierarkinya seperti apa, terus sub-sub masalahnya seperti apa. Lebih jadilah gambar pohonnya. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang kecil-kecil itu menjadi solusi-solusi yang tepat. Ini sudah ke jalan yang seharusnya. Ke jalan yang tepat jalan yang lurus. Tahulah. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini minggu depan tidak ada tugas. Kalian bisa mengerjakan tugas yang lain. Nah, tidak ada tugas kan kelas saya doang. Kerjaan tugas yang lain atau mau belajar mandiri. Minggu depan kita ketemu lagi, insya Allah belajar tentang abstraksi.
Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di forum, boleh ditanyakan lebih baik di forum, karena kalau saya jawab teman-teman bisa langsung tahu ya, yang lainnya bisa langsung tahu. Atau jawab pertanyaan di WA, nanti bisa saya jawab sebisa saya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Hari ini Kawal Adam. Jangan teralihkan pengalian isu. Kawal-kawal saja nih maksudnya apa? Maksudnya apa sih kawal-kawal? Kawal Mas Adam, Pak. Mas Adam mempunyai kawalan yang sangat hebat, Pak. Iya, Pak. Ya udah, oke. Ya, sehat selalu ya. Ya, bye. Iya, Pak.